Apa kabar semua hari ini? Kabar baik, semua masih dalam keadaan baik dan sehat ya? Baik. Ibu apa kabar? Ibu kurang baik. Kenapa? Sakit hati kok. Dia sudah baca. Baik anak-anak, hari ini kita ada mata pelajaran dan hari ini kita akan membahas tentang kitab suci sebagai sumber iman. Namun sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu meminta salah satu maju untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Koe, pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon bimbinglah kami, serahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti pelajaran pada siang hari ini dengan baik. Nama terpuji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Koe. Ibu absen dengan kegiatan pembelajaran kita. Ada Beatrice Waldes Nabu, Ada Ibu. Maria Fidolia Rolama, Justina Limona, Modesta Mufi, Maria Octavian Yalen, Sisilia Umoe, Maria Agri Sewu, Johannes Stephen Nicoloe, Ada Ibu. Yovita Naikili, Apa? Mausina Maya Tau, Yoneta Mutu, Ivonia Orianti Suarez. Baik, jadi semua hadir yang tidak hadir itu Agri Sewu, Sakit dan Yovita Naikili itu ya. Iya, Ibu. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita akan belajar kitab suci sebagai sumber iman. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu mau periksa siapa yang tidak bawa kitab suci. Hari ini kita mau belajar tentang kitab suci sebagai sumber iman. Siapa yang tidak bawa kitab suci? Semua bagus. Mana coba tunjukkan dari ini. Jadi pada pelajaran kita hari ini kita akan bersama memahami latar belakang bagaimana kitab suci perjanjian baru dan kitab suci perjanjian lama sebagai sabda Allah yang dituliskan dalam bahasa makhluk manusia melalui proses yang sangat panjang. Sabda Allah, kenapa disebut sebagai sabda Allah? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa disebut sebagai sabda Allah? Kenapa kitab suci itu disebut sebagai sabda Allah? Hari ini kelas 10 SMP SMA. Siapa? Iknyam silakan. Kenapa disebut sabda Allah karena memang ditulis oleh manusia tetapi diinspirasi dengan Roh Kudus yakni dari Allah. Terima kasih, Bu. Baik, kita berikan aplaus bagi Agustina Iknyam. Ya baik, kenapa disebut sabda Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Agustina Iknyam? Karena fisiknya memberi kesaksian tentang Allah itu sendiri, tentang karya Allah dan tentang sabda Allah itu sendiri. Jadi Alkitab adalah sabda Allah dalam bahasa manusia, yang artinya melalui
Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau bertanya, apa yang adik-adik sekalian ketahui tentang kitab suci? Siapa yang mau menjawab? Ayo semangat, bisa menjawab. Apa yang adik-adik sekalian ketahui tentang kitab suci? Loe, silakan. Kitab suci buku pedoman orang Kristen. Baik, yang lain? Ada 4 Injil Ibu. Baik, dari adik-adik seperti itu yang lain. Apa yang kalian ketahui tentang kitab suci? Pertanyaan yang berikut, berapa jumlah kitab suci dalam perjanjian lama dan berapa jumlah kitab suci dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian lama ada berapa? Ada 46 kitab, perjanjian baru ada 27, jumlahnya 73 itu. Bagus, pintar, Rahman. Siapa lagi? Pas itu. Coba hitung di kitab suci dulu. Tadi semua bawa kitab suci jadi sekarang. Betul nih. Kitab suci perjanjian baru ada berapa? Coba hitung. Jadi kitab suci itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengapa kita sebut dengan perjanjian? Mengapa kitab suci itu disebut dengan perjanjian? Tadi sudah dijelaskan toh, dalam kitab suci itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Lalu mengapa disebut sebagai perjanjian? Siapa yang tahu jawabannya? Mengapa disebut sebagai perjanjian? Apa yang dijanjikan Allah betul-betul dipenuhi Ibu. Bagus, ada itu siapa lagi? Saya Mengapa Ibu, kitab suci itu ya baik? karena perjanjian antara perjanjian Allah antara manusia. Perjanjian Allah itu bagaimana Allah ingin mengangkat umat Israel ke tanah perjanjian. Bagus, siapa lagi? Ya, jadi seperti itu ya, mengapa disebut sebagai perjanjian? Karena memang berisi perjanjian antara Allah dan manusia. Nah, dalam perjanjian lama itu adik-adik, perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, itu perjanjian antara Allah dengan umat manusia dan melalui Yesus Kristus. Jadi keduanya ini merupakan sumber iman bagi kita. Karena memang melalui kitab suci ini kita mengenal Kristus dan Allah yang mengasihi kita. Kristus dan Allah mengasihi kita itu contohnya seperti apa? Contoh konkretnya itu seperti saat ini kita bernapas. Itu adalah kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita semua. Sekarang Ibu mau meminta adik-adik semua untuk berdiskusi. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu langsung dijawab ya. Apa itu kitab suci? Apa itu kitab suci? Ini kelas 10 ini. Silakan teman-teman. Kitab suci adalah sabda Allah yang diisi oleh manusia dan dilengkapi oleh Roh Kudus. Oke. Apakah kitab suci itu adalah benar-benar firman Allah? Apakah kitab suci itu benar-benar firman Allah? Silakan ayo. Benar-benar firman Allah karena tidak suci mengajar tentang kepada Allah dan cinta kasih. Wah, Ibu suka akan cinta kasih. Apakah kitab suci yang selama ini kita baca tiap hari, baik di rumah maupun setiap hari minggu di gereja itu, menurut adik-adik sekalian itu sudah diubah? Belum, Ibu. Tidak pernah diubah Ibu. Tidak pernah diubah, itu manis. Berarti itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita ya adik-adik.
Nah, cerita itu yang pada awalnya bersifat lisan diceritakan secara turun-temurun dan akhirnya dituliskan dengan begitu rupa. Nah, kitab suci Perjanjian Lama ini dibentuk dari tradisi lisan yang sangat panjang seperti penjelasan ibu di awal pelajaran tadi. Artinya apa? Ini dibentuk dari tradisi turun-temurun yang diceritakan secara lisan, secara generasi kepada anak cucu tentang ajaran atau keyakinan dari sekelompok atau setiap individu. Ibu mau tanya dulu, siapa yang dari dalam kitab Perjanjian Baru tadi disebutkan ada berapa kitab? Ada 7. Coba sekarang semua pegang kitab suci. Semua pegang kitab suci. Lalu kita masuk di Perjanjian Lama dulu. Di Perjanjian Lama itu tadi ada berapa kitab? 4. Coba sekarang, nah di Perjanjian Lama itu ada 40 kitab, tetapi dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok pertama itu Pentateuk atau Taurat. Siapa yang tahu tentang Pentateuk atau Taurat? Saya. Nino duluan dulu, Nino. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imaman. Baik, berarti kita Pentateuk ada 5. Rohana punya berapa? 5 itu. Coba sebutkan. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Oke, Tineo. 5 Ibu. Apa saja? Dari 3 itu kata ibu. Dari Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, dan Ulangan. Nah, untuk teman-teman semua yang belum bisa menghafal kitab Pentateuk itu bisa gunakan cara dari Tineo. Kakak, ibu, Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan. Coba semua ulangi kitab Pentateuk itu ada 5. Bisa. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama juga ada 2 kelompok yang disebut sebagai kitab-kitab sejarah seperti yang sudah ada dalam modul itu. Jadi kitab-kitab sejarah itu seperti apa saja? Rohana, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, 1-2 Makabe, Tobit, Yudik, Ester. baik, Rohana sudah menjawab dengan benar sekali. Nah, dalam kitab Perjanjian juga ada disebut dengan kitab-kitab kebijaksanaan seperti kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, Putra Sirach, Yoel, dan Amos. Sedangkan ada juga namanya kitab-kitab Nabi yang biasa disebut dengan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, dan Hosea. Sekarang kita masuk yang berikut kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kitab suci Perjanjian Baru ini sebenarnya menunjukkan kepada seluruh isi yang bersifat menyeluruh pada seluruh kitab. Perjanjian itu disebut baru karena memang berisi perjanjian yang membaharui. Dalam Perjanjian Baru itu seperti yang kita ketahui ada berapa kitab? Ada 27. Nah, semua tulisan itu masing-masing dengan caranya sendiri berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri, karyanya dan sabdanya dan tuntutannya dalam hidupnya. Jadi adik-adik, meskipun Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus, namun di dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai mereka. Mereka itu siapa? Jemaat perdana yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi secara umum, kitab suci Perjanjian Baru bentuknya bersifat kisah, perjalanan dan mujizat, perumpamaan, ajaran, surat dan nubuat dalam Wahyu dan Yohanes. Sekarang ibu bertanya, siapa yang bisa menghafal ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru? Bisa menghafal dengan cara apa saja? Menyanyi Ibu. Oke, Menyanyi bisa. sekarang semua tahu?
2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Oke, Justina, silahkan buka. 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Kita semua menyimak bacaan yang akan dibaca oleh Justina, dan yang lain akan ada pertanyaan menyusul setelah Justina membacakan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah, Ibu? Oke, pertanyaannya itu, menurut adik-adik sekalian, apa arti kutipan dari 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17 yang sudah dibacakan oleh saudara kita Justina? Apa arti dari kutipan 2 Timotius yang tadi sudah dibacakan? Saya, Ibu. Silakan Justina. Dari bacaan yang sudah dibacakan, artinya bahwa semua tulisan yang Tuhan ilhamkan di dalam kitab suci itu bersifat untuk mengajar dan itu untuk hal-hal kebaikan. Baik, mari kita beri aplaus untuk Justina. Ibu memberikan pokok materi kita yang kita bahas pada hari ini mengenai kitab suci sebagai sumber iman ya adik-adik. Jadi kitab-kitab perjanjian lama itu merupakan gambaran keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan keselamatan oleh Kristus, mengungkapkan kepada semua orang pengertian tentang Allah dan manusia serta cara-cara Allah yang adil dan berani bergaul dengan manusia. Jadi meskipun yang dicantumkan hal-hal yang tidak sempurna dan bersifat sementara, kitab-kitab itu memaparkan cara pendidikan ilahi yang sejati. Maka kitab-kitab suci yang kita miliki ini mengungkapkan kesadaran hidup akan Allah yang mencantumkan ajaran-ajaran yang luhur tentang Allah serta kebijaksanaan dan penyelamatan tentang kehidupan manusia, juga perbendaharaan dan doa-doa yang begitu menakjubkan bagi kita. Jadi melalui membaca kitab suci adik-adik, kita diajak kembali untuk beriman sejati menjadi firman yang berdaya. Karena itu kitab suci bisa mengubah hidup kita jika kita membacanya setiap hari. Orang yang menyerap sabda Allah itu sekaligus menyerap kasih Allah. Untuk itu dibutuhkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sudah hari ini berarti sudah pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi untuk tugasnya Ibu akan berikan melalui via WhatsApp, melalui grup kita, dan silakan dipresentasikan sesuai dengan kelompok minggu lalu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu orang maju ke depan menutup pelajaran kita dengan doa. Kali silakan maju untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menetapkan hati dan batin kita dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Bapak Tuhan yang surga atas penyertaan bimbingan
sehingga pada saat ini kalian bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik agar materi yang disampaikan oleh guru dapat kalian pahami dengan baik. Bila kalian sampaikan kepadamu dan perantara Kristus Tuhan kami dalam nama Bapa